Lesti Kejora akhirnya muncul di hadapan publik gandeng pria ini. Siapakah dia? Bapaknya? Bapaknya. Artis Nani Wijaya sudah tua, gitu kan. Terus doakan Oma sehat selalu ya. Jumpa lagi di reaction cpnn.com. Ada cerita Di balik berita. seperti biasa, reaction kita akan membacakan 5 berita terpopuler tanah air yang ada di cpnn.com. Di antaranya Yang pastinya ada Lesti dan Bilar tentunya, dan Ferdy Sambo juga. Terus ada Nani Wijaya, dan masih banyak yang lainnya. Langsung saja kita bahas satu persatu di reaction cpnn.com berikutnya. Kita awali di berita terpopuler kelima di cpnn.com. Ini dari pihak kepolisian. Lagi ramai ini ya, seiring dengan berjalannya sekarang itu tengah berjalan persidangan kasus Ferdy Sambo. Di sini judulnya Profil Krisnamurti, bekas atasan Ferdy Sambo, dulu karirnya redup, sekarang moncer lagi. Jadi Brigjen Krisnamurti ini menjadi salah satu perwira tinggi yang kebagian promosi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terus Krisna yang saat ini menjadi Karomister Divisi Hubinter Polri dipromosikan menjadi Kadif Hubinter atau naik pangkat menjadi Irjen Bintang 2. Dia ini merupakan lulusan Akpol 1991 yang juga bekas atasan Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri yang saat ini berstatus sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Dan memang dulu pernah nggak yang kasus bom Sarinah itu kan Krisnamurti tengah menjabat, saya lupa ada jabatannya, yang jelas dia muncul mulu tuh di TV ya. Karena kan? dia yang turun tangan waktu itu ya. Iya, kemudian tapi di belakang itu kalau kamu pantau medsos itu muncul belakang itu ternyata ada Ferdy Sambo. Aku tahu, aku lihat. Ya kan, nah itu tuh masih jadi anak buahnya si Krisnamurti. Nah kemudian si Krisnamurti ini tersandung kasus dugaan kekerasan gitu kan, terus jadinya redup karirnya dan sudah hilang gitu aja. Nah yang dibikin heran sama netizen ini, gila ya, Krisnamurti itu dulu sudah sekeren itu karirnya, tapi ternyata disalip sama Ferdy Sambo yang di anak buahnya langsung menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Amazing. Mungkin kurang privilege kali ya. Iya, kurang satset. Iya, dan siapa dulu yang di belakang gitu loh. Ya nggak sih? Iya benar. Nah, ini tapi belakangan mungkin sudah saatnya Krisnamurti untuk mencapai puncak karirnya kali ya. Ayo, mari kita bangkit lagi. Iya, sejumlah kasus besar ini pernah diungkap saat dia masih berpangkat sebagai Kombes, yaitu saat tandem bersama Ferdy Sambo yang waktu itu Ferdy Sambo menjabat sebagai Wakil Wadireskrimum. Ferdy yang kini dipecat sebagai anggota Polri masih berpangkat AKBP. Krisna juga mengenalkan jargon turn back crime yang sempat viral dan sampai sekarang, ya nggak sih? Iya. Turn back crime sampai ada kaos-kaosnya, ada stikernya stikernya di motor-motor di klub gitu. Bener, kayaknya harus sebenarnya influencernya bagus ini ya, Krisnamurti. Iya, bagus. Karena sekarang crime-nya makin banyak. Jadi turn back gitu. Ternyata masih kurang ya. Mundur. Malah lu yang mundur. Gimana? Karena cantiknya kelewatan. Iya, kan belum selesai ngomongnya. Gitu ya, dan kita bacakan komentar netizen. Komen. Ada nih dari Rudi Hartono. Selamat Bapak atas kenaikan pangkatnya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan jalan terbaik untuk Bapak dan keluarga. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Rudi Hartono. Terus juga ada siapa lagi? Ada Edward Hamid. Harmit 21. Selamat bekerja Pak Krisna. Harapan masyarakat Indonesia kepada Anda untuk turut membantu perbaiki citra Polri di masa depan. Ya, seperti yang kita ketahui kan saat ini Polri tengah menjadi sorotan, dan terakhir itu Presiden Jokowi memanggil seluruh kepala-kepala institusi kepolisian di daerah, mulai dari Kapolres sampai Kapolsek di Istana Merdeka, tanpa mengenakan atribut kepolisian. Iya. Jadi entah itu bintang 1, 2, 3 semuanya sama, dilarang membawa HP, terus membawa buku catatan saja. Dan itu netizen bilangnya apa? Apa tuh?
bilangnya gini, ternyata kalau nggak ada pangkatnya sama saja. Iya, malah Mungkin itu tes dia. CPNS nggak sih? Iya. Cuma bawa Iya, kertas sama kalian pulpen. tanpa pangkat juga tidak ada apa-apanya, gitu kan. Kalian hanya segerombolan bapak-bapak, gitu. Jadi kan kalau misalkan pakai atribut, oh ini Kapolres, oh ini Kapolsek, Oh iya, oh ada ini- hormatnya ya. gitu kan. Terus kalau ketika semua itu dilepas, netizen bilangnya kalau udah nggak ada pakai atribut gitu, kalian nggak lebih keren dari segerombolan bapak-bapak. Iya, sama aja. Iya. Tambahin Dan kopi. yang dipertanyakan adalah siapa yang memberikan ide oleh presiden kepada presiden tentang nggak usah pakai atribut apapun ketika dia memasuki istana. Kira-kira itu keren siapa sih. Belum terjawab itu ya. Oke, lanjut di berita terpopuler keempat. Berita terpopuler nomor 4 kali ini ada Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rizky Bilar lagi, kenapa Lagi dan lagi. dia Rizky Kali Bilar? ini beritanya isinya Lesti Kejora akhirnya muncul di hadapan publik gandeng pria ini. Siapakah dia? Bapaknya lah. Ya ampun. Bapaknya dari anaknya. Berarti Yang nggak punya bapak nggak diajak deh. siapa ya? Gue. Dia Bapaknya dari anaknya. bapak kandungnya. Bapaknya dari anaknya yang digandeng. Oh iya. Ya Rizky Bilar dong. Oh bukan bapak kandungnya. Bukan. Jadi gimana sih? Kalau di Itu? berita ini sih Itu gimana bapaknya dari anak bapaknya Lesti ya, tapi kan yang belakangan ramai itu adalah bapaknya anaknya. Rizky Bilar. Rizky Bilar. Ya bener. Ribet ya dia. Ya makanya aduh. Iya, jadi kan ramai, mereka sudah berdamai, sudah tampil di publik berdua. Udah maaf-maafan. Udah kakak. Peluk-pelukan. Adik, ciumnya gimana pelan-pelan. ciumnya? Selamat berangkat Pakai sekolah hidung. ya nak. Ini. Berangkat sekolah ya nak, yang sekolah yang Iya. pintar ya. Kita jadi pengen deh. Aku lebih ke iri sih. Yakin lah. Mereka tuh kayak berantem balik lagi gitu. Emang ada sih yang suka hubungan begitu tuh, jadi lebih menantang. Kalau Aku yang- cinta toxic relationship gitu. berarti kamu tuh physical love language-nya tuh physical attack gitu ya. Attack. 70 kilo nih bos. 3 kali dipakai. Dan di sini ramai banget membuat para netizen itu kecewa ya. Bahkan membuat gerakan boykot Lesti Kejora Iya. sekalian. Kan terus ada hashtagnya tuh di media sosial, Lesti Kejora tidak butuh netizen. Iya, terus kan Lesti bilang kayak gini. Kecewa karena apa ya? Gitu. Nadanya gimana? Kecewa karena apa ya? Gue udah ngedukung gue netizen nih. Gue udah ngedukung lu yang ngebela-belain ya Lesti. Gue memparodikan seorang ibu-ibu yang viral di media sosial. Lu bukannya malah bukannya ngebaik-baikin. Apa sih? Pokoknya lu bukannya malah ninggalin si Nolaki, malah ngebaik-baikin. Lu yang Buset, cari dah, nih duit. anak. Lu yang cari duit, Lu lu yang yang bayar kerja. cicilan, lu yang kerja, dia yang belanja, beli kapal pesiar. Lah Lesti. Udah Mamanya keluar. udah. Begitulah intinya. Jadi kan Ini panjang kalau keakrabannya ngomongin si Lesti dan Rizky Bilar ini tidak diterima oleh netizen dan Ya. netizen banyak yang membuat parodi. Lucu-lucu sih di TikTok ya kalau dilihat ya. Dan saya bisa memparodikannya, Besti. Nggak usah lah Gitu. ya. Kalau menurut kamu gimana? Ya Maunya? nggak apa-apa lah, selama masih bisa balik ya balik aja, nggak apa-apa. Bonyok-bonyok aku cinta kakak. Aku cinta kakak. Tapi itu kayak pelanggaran apa ya? Pelanggaran HAM. Nggak Kok masuk apa-apa. akal sih? Nggak apa-apa. Kan ada orang makin sayang kalau dipukulin. Emang ada ya? Tulis di komen deh kalau emang ada ya. Ya, kayaknya. Enggak, kalau menurut gue itu ya keputusannya si Lesti dan Rizky Bilar itu adalah mungkin kan yang tahu hubungannya itu adalah mereka. Ini tuh rumah tangga, ini bukan pacaran. Jangan pada sotoy deh. Iya, dan ini tuh mereka punya anak ya tentunya. Mungkin itu menjadi pertimbangan mereka dan Iya. juga mereka sudah punya banyak kontrak pekerjaan seperti Leslar itu Metaverse, Leslar Metaverse dan lain-lain Leslar Entertainment. sama Rudy Salim. Mungkin mereka kalau misalkan dia pisah dan namanya itu tidak dipakai lagi bisa terkena penalti atau gitu. Iya, jadi daripada gue kena Logisnya penalti ya. Mending Gue bonyok-bonyok. kalau misalkan begitu keputusannya gue tidak boleh cerai ya mungkin open married kali ya.
laki nggak sih? Nggak ya? Boleh sih. Jadi statusnya menikah. Menikah cuma ya bebas Cuma aja. punya pacar lagi gitu. Bisa nggak sih? Nah, kita baca komentarnya netizen. Baca komen aja deh ya. Dari Dari Arnold. Arnold Afrizal, buat Dedek Lesti, nanti kalau terulang lagi KDRT jangan dibuat heboh lagi, kami kecewa. Tapi kan karena ada kabar tuh kalau yang melaporkan ke polisi itu bapaknya Lesti gitu loh. Iya, bukan Lestinya. Dan mungkin kan ya namanya hatinya anak cewek sama bapak kan beda. Bapaknya nggak terima anaknya bucin. Iya, Lu kalau bucin-bucin jangan sampai lepas akal. enggak sih. Cowok yang bucin sama gue. Ya bagus. Dicinta itu lebih menyenangkan. Ada juga Dari Yanti Elvita, kalau mencintai seseorang melebihi dari mencintai diri kita sendiri, maka ya seperti inilah jadinya. Udah saya nggak mau bahas lagi, nanti Ega kesini. Oke lanjut aja di berita terpopuler ketiga. Berita terpopuler nomor 3, kali ini ada Deddy Mizwar menjenguk Nani Wijaya. Begini kondisinya. Jadi Nani Wijaya Jadi Nani Wijaya itu kemarin sempat di-post nih Mbak Tik sama ART-nya. mantan asisten rumah tangganya. Oh udah mantan. Dia tuh di-post selfie ya. Itu posisinya Ibu Nani ini lagi nggak pakai Hijab, baru hijab. bangun tidur. Terus captionnya tuh juga menurut saya Iya, captionnya apa sih kayak Mbak? kurang sopan gitu loh. Artis Nani Wijaya sudah tua gitu kan. Terus doakan Oma sehat selalu ya. Maksudnya bisa nggak sih kata tuh, kalau menurut saya itu tuh menyinggung itu loh, sudah tua. Iya emang gue udah tua. Terus kenapa? Iya. Tapi lo ngapain sih ngetek? Terus abis itu dinilainya sama anaknya nggak sopan. Terus itu langsung dipecat. Nggak tahu deh saat itu juga atau gimana proses pemencatannya. Yang jelas video itu diunggah tanpa izin gitu. Tapi kan yang namanya Nani Wijaya kan dulu artis senior ya. Banyak bintangin sinetron kesana kesini kemari, jadi ibu-ibu yang tersakiti, jadi penasehat anak-anaknya yang lagi berantem gitu-gitu lah. Kan tahu sendiri karena Nani Wijaya, dan kondisinya sekarang juga nggak seperti dulu lagi ya. Iya, Harus udah butuh temen harus yang ngurus gitu kalau ya. emang udah timenya emang udah istirahat Udah ya. sepuh gitu loh, dan kondisinya tuh kalau boleh saya deskripsikan kayak terlihat lebih kurus, rambutnya memutih, dan mungkin yang tidak diterima Ibu Nani Wijaya ini kan berhijab. Iya. Nah waktu di post itu tidak berhijab, kayak bangun tidur. Lo kalau bangun tidur pede nggak sih lo tanpa filter, tanpa apa foto atau video lo post? Aku pede. Lo pede. Karena aku suka kayak bare face gitu kalau aku. Nah mungkin Bu Nani Wijaya nggak kayak lu kan. Iya sih. Terus Maya jadinya nggak terima gitu deh. Iya. Terus Deddy Mizwar bilang gimana? Iya, dia menjelaskan tentang kondisinya. Ibu Nani Wijaya ya, gimana tuh? Katanya menjenguk artis senior peraih beberapa piala citra Nani Wijaya di kediaman anak mertuanya di BSD katanya gitu. Oh iya, dia pernah mendapatkan banyak ini ya? Banyak, ada nominasi. bajuri juga. Oh iya. Dan sekarang itu oke, kondisi kesehatannya karena Nani Wijaya sudah tidak aktif ya di industri. Iya, udah nggak warawiri. Iya, di industri entertain karena kondisi kesehatannya. Tapi tidak dijelaskan kondisi kesehatan bintang sinetron Bajaj Bajuri tersebut. Dia hanya mendoakan yang terbaik untuk Nani Wijaya. Terima kasih Om Deddy Mizwar sudah menjenguk artis idola orang tua kita. Iya. Saat itu. Gitu ya. Tidak Jadi ada menurut komentar. kamu, kalau menurut aku sih keputusan si anaknya Nani Wijaya ini lebih ke ini ibu tuh belum pakai hijab gitu sih, kayak menurut aku ya. Mungkin Cuman posisi ART-nya juga mikirnya dia karena udah terlalu deket, jadi tapi itu nggak- ART baru coy. Oh baru? Mungkin dia ngebayanginnya kayak jadi pengasuhnya Cipung atau Rafathar kali ya. ART baru ternyata. Iya, kalau pengasuhnya Cipung sama Rafathar kan ikut kondang tuh. Iya. Jadi mau post anaknya juga dia punya akun yang ngelola sendiri, dikelola itu sih kontennya si Cipung atau si Ryan Sel, tapi ini Ibu Nani Wijaya guys. Iya. Gitu yang ya gitu Dia masih belum paham lah ya, namanya juga anak baru. gitu. Harus dikasih tahu. Oke, lanjut di berita terpopuler kedua. Berita terpopuler kedua ya?
Udah 2. Ini dari institusi Polri lagi. Lagi. Capek tau Pak. Gimana? Capek banget deh Bapak Polri. Tapi kita ya perlu dukung loh, semua yang diupayakan ini kan mencoba untuk membawa Polri menjadi lebih baik. Iya, apa saya harus jadi polwan nih Pak? Dan saya jadi Kadif Propam ya. Bisa nggak sih kita? Bisa lah ya. Siapa aja bisa kok. Aku dulu cita-citanya jadi polwan tau. Tapi karena sadar bentuknya tingginya nggak nyampe. Itu udah SMP apa SMA ya? SMP. Kok gue nggak tinggi-tinggi sampai gue renang gitu kan. Udah akhirnya saya terjun ke dunia entertainment menjadi asistennya Nagita Slavina. Oh, bagus. Kalau aku mau jadi polwan juga, cuman timbangannya overload. Kalau nggak masuk juga. Kalau kurang kan masih bisa digelonggong ya. Kalau ini harus diiris gini lemaknya. Apa lah ya. Oke, kita lanjut di berita kedua. Aibda HR menulis sarang pungli di kantor polisi. Kapolri langsung bereaksi. Jadi di salah satu Kapolsek itu di Polres Luwu ya. Di Polres Luwu, Sulawesi Selatan ini terdapat tulisan sarang pungli. Dan ini tuh dilakukan oleh salah satu oknum polisi. Nah, untuk menindaklanjuti hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat masukan dari bawahan dan masyarakat untuk mendalami soal tulisan tersebut. Nah, dia meminta Kadif Propam Polri Irjen Syahardiantono turun tangan dan mengusut tulisan yang dibuat oleh salah satu polisi tersebut. Isinya begini, ada masukan dari personel Polri dan masyarakat akan hal tersebut karena oleh sebab itu saya sudah instruksikan kepada Kadif Propam dan jajarannya untuk mendalami munculnya tulisan itu. Selain meminta Propam bergerak, dia juga sudah meminta Kapolda Sulsel Irjen Nana Sujana untuk melakukan hal yang sama terkait dengan pendalaman hal tersebut. Dan ini juga Kapolda juga sudah saya minta untuk bergerak langsung mengusut hal itu. Tulisan sarang pungli muncul di dinding gedung Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Coretan itu ditulis oleh anggota Polri yakni Aibda HR. Dan Aibda HR mengaku siap membuktikan tulisan sarang pungli tersebut. Sementara berdasarkan penuturan pihak Polres Luwu, sosok anggota Polri yang melakukan coretan dinding tersebut mengalami gangguan mental. Tapi kalau menurut kamu, buat siapapun yang nyoret ya, Anda keren sih. Nyali Anda keren, Bos. Untung ini nggak ditulisin yang acap itu loh. Apa sih namanya yang perlawanan untuk polisi itu, yang kalau ada di demo-demo kayak gitu tuh tulisannya ACAB gitu kan. Nah, terus kalau perlu kalian nulisnya di belakang-belakang truk juga tuh. Ya, biasanya kan tulisan-tulisan pakai graffiti cewek-cewek gitu kan. Cewek-cewek gini. Dibahas dengan dibalut dengan graffiti gitu kan. Jadi kelihatannya kalau orang yang jeli doang yang bisa baca. Iya. Iya nggak sih? Tapi jadi tersirat. Jadi tapi ini cukup berani ya sih. Padahal ini kan tempat dia kan, ibaratnya kantor dia. Dia yang ngasih gaji. Ibarat kata meludahi sumur sendiri. Betul. Gitu ya nggak sih? Pasti orangnya itu juga kan. Tapi mungkin bisa jadi karena dia gerah nih, HR ini gerah dengan anjir nih institusi gua gitu banget. Gua bikin surat keterangan kehilangan aja harusnya nggak bayar, tuh diminta 20.000 sampai 50.000, mungkin gitu kali ya. Itu kan duitnya masuk kemana? Nggak masuk ke gue, nggak masuk ke negara, itu masuk ke polisi. Iya sih, jangan dilihat cuma 20.000 ya. Tapi berapa kali lipatnya gitu loh. Cuman kayaknya mumpung sih, kan ini emang lagi mungkin reformasi. Lagi panas-panasnya tentang kepolisian, jadi sekalian aja deh. Sekalian aku gampang gitu ya. Sama yang kasusnya Soleh Solihun, dia kan perpanjang STNK atau pajak 5 tahunan gitu, menjelaskan tuh ngurus sendiri tanpa calo ya. Ternyata? Tanpa dibantu dari loket A, B, C, D, E, terus dia dimintain 30.000. Nah itu kan dia bikin tweet di Twitter, terus viral. Sampai akhirnya si netizen itu bilang 30.000 itu pungli bang, tidak ada yang namanya bayar sama sekali kecuali lo bayar pajak motor apa mobilnya gitu. Terus gitu orang yang narikin duit 30.000-nya si Soleh Solihun ini kabarnya dipecat. Tapi dia bukan dari polisian, jadi kayak orang lembaga luar terus diperbantukan. Iya, gitu bukan loh. dari polisinya ya. Yeah. Tapi itu 30.000. Murah ya, waktu itu gue 50 Pak. Gimana?
di polsek mana? Polsek apa sih? Bercanda. Bercanda. Gitu guys. Jadi ya. Jadi emang pungli harusnya ya nggak usah lah pungli-pungli udah. Ya, gitu. Ya mungkin Dian menulis itu kayak berharap mungkin bisa juga berharap viral karena kan no viral no justice kan. Iya, betul. Betul, aku setuju sih. Aku setuju. Atau enggak dia nulis itu karena dia nggak dibagi. Bisa jadi, tapi kan itu disebutin dia gangguan cacat mental dibilangnya. Cacat mental gimana? Katanya ada gangguan jiwa gitu. After ini kan, after naik kan, Mungkin. beritanya naik kan. Iya. Ya, klarifikasi dari beberapa. Semoga apapun itu cepat selesai. Kita bacain komen aja dulu kali Yes. ya. Tuh kan banyak yang ngedukung. Kayak lu gak. Gimana dari Charlie Anthony 69? 2. Yap. Salut Pak Kapolri, pembersihan institusi semakin terarah di tangan Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, terus ada juga Dari Tommy Putranto, mengamati sepak terjangnya Kapolri dari awal menjabat sampai sekarang sepertinya memberikan harapan baru masyarakat untuk perubahan kultural Polri. Semoga Kapolri terus konsisten melakukan pembenahan ke dalam institusi Polri yang selama ini sudah bobrok menjadi lebih baik sebagai bayangkara negara yang adil, jujur, tegas dan bersadap. Pancasila 1. Tuh ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitu guys, siapapun itu terima kasih. Kalau mau kritik-kritik lakukanlah saran-saran gue ya, kalau mau ngeritik ngajak masa. No viral no justice. Ya. Lanjut di berita terpopuler pertama. Berita populer pertama, ada kabar duka nih Mbak Tika. Innalillahi, pendiri Mu'alaf Center Indonesia Stephen Indra Wibowo meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober Lalu. kemarin ya. Kabar duka itu disampaikan pendakwah Ustadz Hilmi Firdausi melalui akun pribadinya di Instagram. Selamat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selamat jalan sahabatku, guruku dalam beramal, penjaga para ulama, penggerak dakwah yang luar biasa dengan Mu'alaf Centernya, kata Ustadz Hilmi Firdaus. Ko Stephen ini akrab disapa meninggal di yang akrab, sapaan akrabnya tuh Ko Stephen. Meninggal di salah satu rumah sakit di Surabaya karena serangan jantung. Mengejutkan sekali ya. Ko Stephen berada di ibu kota provinsi Jawa Timur itu untuk mengurus acara Hijrah Fest. Jadi tuh dia itu punya yayasan ya untuk membantu para umat lain yang ingin masuk ke Islam. Dia sendiri tuh adalah seorang mu'alaf. Dan dia adalah salah satu artis yang dibantu dia untuk masuk ke Islam itu adalah siapa namanya tuh, Roger Danuarta. Oh Roger, sama dia. Iya, terus dibantu dia untuk mu'alaf gitu loh. Dan ternyata setelah dia meninggal tuh, media sosial kan rame. Dia tuh menyebutkan amalan-amalannya, suka sedekahnya tuh Al-Quran sampai ribuan gitu loh. Sedekah mukena sampai ribuan, Jumat berkahnya nggak pernah putus, kayak gitu-gitu loh. Amal-amalnya tuh pada diungkap semua. Terus, ini yang ungkap siapa? netizen kan kepo-kepo gitu loh, biasa deh, namanya netizen kan melebihi intelijen FBI. Nah terus dia memperlihatkan tuh para mu'alaf yang telah dibimbing sama dia, udah banyak yang sukses, terus gitu juga orang-orang yang terbantu itu. Jadi captionnya tuh gini, menunjukkan orang-orang yang dibantu, orang-orang yang membantu. Terus netizen tuh kayak cuman bilang, kebaikanmu akan terungkap saat kamu meninggal dan keburukanmu akan terungkap saat kamu gue lupa Kamu meninggal juga. gitu. Tapi kan kalau orang meninggal nggak boleh dibilang jelek-jeleknya Ya kalau orang jahat mah bilang aja kenapa. Iya sih, aku setuju. Kalau baik ya baik, dia baik banget. Kalau jahat, lo tahu nggak sih dia pas hidup gitu. Nanti bilangin menjalik. Bercanda ya guys. Oke, jadi semoga doa untuk Coach Stephen, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan dan kesabaran. Betul, amin 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 ya rabbal alamin. Dan
ada komen dari Neneng innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan komentar yang mirip juga disampaikan oleh Rama N Sinta 21, kurang lebih sama, mendoakan agar almarhum Ko Steven diterima amal ibadahnya. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di cpnn.com dalam satu pekan ini yang dikemas dalam program Reaction cpnn.com. Terima kasih yang sudah bergabung di Reaction cpnn.com. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga download aplikasinya di App Store dan Play Store. Saya Tika Biantoro. Saya Ega Budi. Sampai jumpa di Reaction minggu depan.